Al-Baqarah awal bahwa Al-Quran itu zalikal kitab, yaitu adalah kitab la raiba ay la syakka, tidak ada keraguan-raguan fihi di dalam kitab, hudan sebagai petunjuk. Kalau kita hubungkan apa hubungannya wahyu dengan akal? Setiap manusia dikasih akal. Nah, akal itu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Lalu kemudian ada wahyu. Wahyu yang berfungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk. Apa kalau tidak ada Al-Quran, akal itu bisa berfungsi? Atau dibalik? Apa kalau tidak ada akal, wahyu itu bisa berfungsi? Apakah cukup hanya akal tanpa wahyu, atau dibalik? Apakah cukup wahyu tanpa akal? Di Quran itu ada waman qatala muta'ammidan gitu. Barang siapa orang yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka seolah-olah dia membunuh seluruh makhluk yang ada di dunia. Itu Al-Quran. Contoh lagi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamr, berjudi, mengguni nasib, membuat sesembahan untuk berhala, itu hukumnya najis, perbuatan setan. Umpama tidak ada wahyu yang melarang tidak boleh membunuh, umpama tidak ada wahyu Al-Quran yang mengatakan khamr, berjudi, mengguni nasib, sesembahan untuk berhala itu dilarang, kira-kira kita bakal begitu nggak? Kalau pakai akal. Makanya akal tidak akan bisa benar kalau tanpa wahyu. Coba gini gampang. Umpama nggak ada Quran. Bapak-bapak mau bunuh orang nggak? Mau nggak bunuh orang? Enggak. Karena akal kita berfungsi bahwa bunuh orang itu jelek, bahwa bunuh orang itu merugikan. Loh. Lalu buat apa adanya wahyu? Buat adanya wahyu itu adalah menuntun akal tersebut agar ada efek bagi orang beragama itu, di akhirat nanti akan ada hukum balasan. Orang kan cuman bunuh orang itu ya dosa, bunuh orang itu gak baik, udah gitu doang. Tapi agama menuntut. Seandainya tidak ada ayat yang melarang untuk berjudi, kira-kira kita berjudi gak? Enggak. Karena kita tahu itu adalah perbuatan jelek, buruk. Lalu kenapa Al-Quran kok pakai ada innamal khamru wal maisir? Bahwasanya khamr, berjudi, mengundi nasib, itu najis, perbuatan sehatan. Lah untuk apa wahyu itu? Menuntun. Karena khawatir akal itu akan sembarangan dalam membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, disinilah fungsi agama adalah al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Kan bisa aja orang begini, Pak.
Lo judi? Iya. Bagaimana menurut lo? Kalau menurut gua dosa. Menurut lo? Kalau menurut gua tergantung kebutuhan. Ya kalau lagi kepepet ya udah begitu. Kan nggak sama. Kebenaran menurut manusia, menurut kita itu adalah kebenaran yang sifatnya subjektif interrelatif. Makanan itu enak atau tidak tergantung yang ngerasain. Nih, enak nggak? Enak. Menurut lo nggak enak. Karena kita beda. Tapi kalau sudah bicara agama, makanya hadirnya wahyu Al-Quran untuk menyamakan. Agar berpikirnya tidak ngawur. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Ya. Maka saudara, syarat orang beragama itu bukan Quran. Syarat orang beragama bukan hadis. Syarat orang beragama itu akal. Ad-dinu aqlun fala dina liman la aqla lahu. Begitu kata kitab Al-Hikam. Agama itu akal. Maka tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal untuk beragama. Orang gila nggak wajib beragama. Ya kan? Coba lihat kitab-kitab fikih. Hukum jual beli syaratnya berakal. Rukun nikah satu buat suami syaratnya berakal. Orang gila gak wajib nikah. Iya kan? Pasti yang pertama al-islamu, al-bulugu, al-aqlu. Pasti ada al-aqlu, berakal. Nah itulah bagi orang kalau sudah berakal dia beragama. Beragama kemudian harus mengikuti Al-Quran hudan. Banyak orang pintar kok bingung gitu ya. Banyak orang pintar tapi bingung. Kenapa orang pintar dia bingung? Ya karena tidak kembali kepada Al-Quran. Tidak ada hudan, tidak ada petunjuknya. Masalah hukum waris saja, hukum waris juga. Orang tua mati ninggalin anak. Kata anak semua, bagi rata. Mau laki, mau perempuan, bagi rata. Kan nggak bisa begitu. Menurut akal, adil, rata, sama-sama anak. Tapi menurut Al-Quran nggak begitu. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Lah ini bagaimana sih kan gitu? Kok Al-Quran bilang malah perempuan setengah, laki satu penuh. Apaan sama-sama anak? Pakai iman dulu. Habis itu baru kita mendapatkan petunjuk. Oh iya ya, anak laki kan pemimpin. Anak perempuan kan dibawa suaminya. Adil, adil itu dirasa, bukan diangka. Nah, sering saya katakan angka itu berhala. Orang kebanyakan patokan di angka. Angka itu berhala. Kan gitu. Jadi misalnya masih merasakan, oh ini nggak adil, nggak adil. Ya silakan, coba aja bagi sama. Kalau nggak balak jadinya. Karena barang siapa yang menentang hukum Allah,
wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menetapkan hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, mereka adalah kafir. Allah itu al-adlu, maha adil. Keadilan yang kita buat masih berkutat pada akal. Kalau tidak ada tuntunan wahyu, nggak ada hidayah. Banyak orang pintar sesat itu kenapa? Ya karena tidak ada hidayah. Bertambahnya ilmu, kalau tidak bertambah hidayah, yang ada ilmunya bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi malah makin membuat jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Yang korupsi itu pinter orang. Bintang 2, Pak. Bintang 2. Coba kalau dia pakai agama, nggak mungkin itu ajudannya dibunuh. Iya kan? Kata dia, bener nih gue bunuh. Dia bikin gue emosi. Akal dia. Tapi kan agama nggak begitu. Nah itulah saya bilang apa? Bertambahnya ilmu, tapi bukan bertambah hidayah. Mestinya kan bertambah ilmu itu malah mendekatkan diri kepada Allah. Maka jangan heran. Itu orang kok agamanya pinter. Quran apa? Kok kelakuannya begitu ya? Dia doanya itu enggak panjang. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lani imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirni minhuma nasitu wa alimni minhuma jahiltu. Kebanyakan orang baru sampai Allahumma zakirni minhuma nasitu. Udah baru sampai situ. Ya Allah, ingatkan aku ketika aku lupa. Jadi apal, tapi nggak sampai kepada wa'alimni minhuma jahiltu, nggak sampai ajarkan padaku apa yang aku tidak tahu. Itu nggak sampai situ kebanyakan. Contoh, ada aki-aki diimamin sholat sama sahabat yang agak muda. Diimamin bacaannya panjang. Sampai tuh aki-aki pegel. Iya, kan beda sama anak muda ya Pak ya. Diri masih kuat. Aki-aki ini pegel, imamnya panjang. Ini dia hafal bacaan, tapi nggak sampai wa'alimni. Ajarkan aku. Terus dia lapor nih aki-aki ke Nabi, ke Rasulullah. Rasulullah, saya besok-besok saya nggak mau jamaah lagi dah. Lah emang apa? Imamnya panjang banget bacaannya. Gitu kira-kira. Akhirnya Nabi bilang, barang siapa kalian di antara kalian yang menjadi imam, maka hendaklah meringankan bacaannya. Kebangetan pendek jangan, kepanjangan juga jangan. Itu maksudnya apa? Wa'alim nih, banyak orang tahu ayat tapi tidak menempatkan pada tempatnya. Nah itu. Maka kalau tidak ada Quran ini sebagai hudan, petunjuk, wah bahaya Pak, bentrok pemikiran ini. Bisa bentrok pemikiran. Hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Ai as-sairina, siapa orang bertakwa itu? Ai as-sairina ila taqwa bimtisalil awamiri wa jitinabin nawahi. Orang yang menjadi
orang yang menjadi takwa caranya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jangan dipilih. Ini sepaket. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nggak bisa dipilih, itu sepaket. Saya perintah aja, larangan saya kagak jauhin, ya salah. Itu namanya STMJ. Bukan susu telur madu jahe, bukan. Sholat terus, maksiat jalan. Maksiat melulu, lah kan gue yang penting masih sembahyang. Ya kagak bisa begitu. Nggak bisa juga. Larangan ditinggal, perintah nggak dilaksanain, ya salah. Ya sepaket. Jadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya jangan dipisah. Lu nggak pernah ke masjid? Loh, gue mau kan yang penting kagak pernah berbuat dosa. Ya salah. Masa dipilih yang meninggalkan larangan doang? Ya yang baik ya diikutin. Ciri orang yang bertakwa itu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman. Maksud beriman adalah yusaddiqun, membenarkan. Menilai benar atau salah. Ini maknanya yu'minun itu membenarkan. Membenarkan itu pekerjaan akal apa hati, Pak? Atau dua-duanya? Pekerjaan hati dan akal. Coba kira-kira. Membenarkan. Kita menilai sesuatu itu benar atau salah. Itu hanya di akal atau hati saja, atau dua-duanya, akal dan hati. Dua-duanya kan? Nah, orang beriman itu maksudnya membenarkan dengan akal dan hati. Kalau akal kita nggak mampu karena keterbatasan ilmu, maka di hati. Oleh karena itu, pengertian iman al-iqraru bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal a'mal bil arkan. Mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Kalau otak kita, akal kita tidak mampu menyaksikan Allah, maka di hati kita harus ada. Gampangnya gini, udah ngikut aja udah. Sama kayak orang ngelihat lampu. Ini lampu bisa terang. Kalau kita punya ilmunya, ya karena ada listriknya. Terus bagaimana kalau misalnya itu lampu kok bisa terang? Kita nggak tahu ilmunya. Ya udah, ini ikutin aja pokoknya. Sebab ad-dinu bil itba la bil akli. Agama itu dengan mengikuti, bukan dengan akal. Maksudnya ketika akal itu tidak sampai untuk mengenal Allah, rasio kita tidak sampai, sudah benarkan saja. Bapak-bapak udah pernah ketemu Nabi Muhammad? Hah? Kalau Bang Muhammad mah sering ya. Bang Muhammad itu. Coba 14 tahun interval apa antara kita dengan Nabi Muhammad. Nggak pernah ketemu. Cuma kenapa kok kita selalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena membenarkan dengan hati, pakai akal, nggak sampai, Pak. Nggak kenal, nggak pernah lihat. Cuman dikabarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Bagaikan bulan, bagaikan matahari, bagaikan bulan, bagaikan cahaya. Wah susah ini bayangin orang begini.
Iman aja udah. Kan gitu kan? Maka menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan intinya iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Yusaddiqun. Kalau orang syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, di hatinya tidak ada iman, tidak menyaksikan, maka orang itu belum dikatakan beriman. Tapi sebaliknya, dia tidak bersyahadat, tetapi hatinya beriman, membenarkan, maka dia termasuk orang beriman. Contoh, orang yang di mulutnya bilang gak iman, tapi di hatinya beriman. Sahabat Amr bin Yasir disiksa oleh majikannya, orang kafir tuh, karena dia masuk Islam. Disiksa nggak kuat, Pak. Gara-gara dia masuk Islam, dia disiksa nggak kuat. Wah, kata dia begini kali ya, begini kali bahasanya. Wah, gue lama-lama mati ini. Akhirnya dia nyerah, nggak kuat. Saya tinggalkan ajaran Muhammad. Kalau kamu nggak pengen mati, kamu tinggalkan ajaran Muhammad. Baik. Saya tinggalkan, saya nyerah. Selamat dia. Nggak ditabokin lagi sama majikannya, udah nggak disiksa lagi. Nggak disiksa. Terus dia lapor ke Nabi Muhammad. Nabi, saya disiksa sama majikan saya. Kenapa emang? Ya karena saya ikut Islam. Terus karena saya nggak kuat disiksa, akhirnya saya bilang, saya tinggalkan ajaran Muhammad. Tapi hati kamu bagaimana? Hati saya masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Turun ayat Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Yang kayak begitu mah nggak kafir. Yang kayak gitu tetap orang beriman. Di mulut doang, buat nggoroin doang. Ngerti nggoroin, Pak? Iya, buat bohongin majikannya aja tuh biar kagak nyiksa mulu. Tapi di hatinya masih tetap beriman. Kebalikan. Di mulut nggak ngomong, nggak syahadat. Tapi di hatinya ada juga. Siapa? Yang sampai saat ini para ilmuwan agama masih belum bisa menetapkan Abu Thalib itu masuk Islam apa tidak. Sebab dikata masuk Islam, beliau tidak pernah mengucapkan syahadat. Dibilang gak masuk Islam, beliau selalu menolong Nabi Muhammad. Muhammad, apa yang kau sampaikan itu benar. Tapi kalau saya disuruh masuk Islam, saya gak bisa. Dakwah Nabi selalu dilindungi oleh Abu Thalib. Ini gimana sih? Bersahadat enggak, tapi melindungi. Bahkan anaknya sendiri, Ali bin Abi Thalib, umur 9 tahun waktu itu kurang lebih, karena diasuh sama Nabi Muhammad. Ketika dia melihat Nabi Muhammad sering sholat, itu dia ikutin gerakannya, ruku, sujud, ruku. Terus dia lapor ke ayahnya, ke Abu Thalib. Ayah, saya melihat Muhammad. Bagaimana kalau saya ikut agama dia? Kata Abu Thalib, kamu ikuti dia, karena itu jalan yang benar. Ya kan makin bingung gitu. Dikata masuk Islam, nggak pernah syahadat, tapi hatinya membenarkan. Itu sampai sekarang. Saya kalau ditanya Abu Thalib itu Islam apa masih kafir? Allah yang punya penilaian.
Karena urusan hati. Gitu aja jawabannya. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Islam apa kafir? Ya Allah aja yang punya penilaian. Saya emang gak berani. Karena bagaimanapun juga mamangnya Nabi. Kan begitu kan. Begitu saudara. Kecuali jelas-jelas Abu Lahab, Abu Jahal itu jelas. Kalau ini kan beda satu itu. Nah, maka Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mengartikan yu'minuna itu yusaddiqun, membenarkan, itu maksudnya itu. Karena membenarkan itu pekerjaan hati, pekerjaan akal dan hati. Kalau akal kita nggak sampai ya dengan hati. Nah itu. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Jadi yusaddiqun. Maka orang jujur itu bisa dilihat dari hatinya. Besok kondangan bareng ya. Insya Allah. Insya Allahnya ini di mana? Ditaruh di sini apa di sini? Ini hati-hati ya nyebut insya Allah ya. Besok kondangan bareng yuk, insya Allah. Kita yang ngomong insya Allah, baik-baik naruhnya di mana ini insya Allah? Di sini apa di sini? Kalau misalnya kita niat insya Allah ditaruh di hati, besok berangkat. Besok berangkat. Tapi kalau cuma naruh di sini, yakin nggak berangkat. Yakin nggak berangkat. Bab kenapa? Nggak nyampe di hati. Orang jujur itu dorongannya iman. Orang jujur itu dorongannya iman. Tuh. Banyak kan dibuat gampang gitu ya. Kalau janji, nanti datangnya insya Allah. Pas sudah waktunya kok kagak datang. Kan gue nyebut insya Allah. Loh, berarti Allah buat ragu-ragu doang dong. Makanya yakinkan kalau datang, enggak. Jangan Allah dibawa-bawa. Jangan Allah dibawa-bawa untuk menutupi kemunafikan. Emang di asar niat kagak datang, nyebutnya insya Allah. Begitu besok bener kagak datang. Akhirnya kan apa? Membawa Allah untuk kemunafikan itu. Bahaya itu. Karena insya Allah itu sebenarnya statement janji, kalimat janji. Kata Allah di Quran itu kan ada surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Itu. Janji, yakin dalam hati besok kita akan penuhi janji itu insya Allah. Kalau enggak, bilang enggak. Wah besok masih nggak bisa datang dah. Kan gitu. Lebih baik tidak mengucapkan tapi datang. Daripada niat nggak datang tapi nyebut. Besok datangnya, di hati mah nggak pengen datang. Ya insya Allah dah. Nah dahnya itu kan udah bikin ragu gitu kan. Iya insya Allah dah gitu. Dahnya itu udah bikin ragu tuh. Begitu waktunya nggak datang benar, itu berarti Anda membawa Allah dalam kemunafikan Anda. Karena diantara tanda orang munafik adalah idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Yusaddiqun, membenarkan. Berat nih menjadi orang bertakwa, mah berat emang. Ya. Membenarkan bil ghaibi. Nah, tantangannya nih. Apa al-ghaib itu? Ma la yudrikuhul hasu. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Di sini dicontohkan ghaib itu adalah bima ghaba anhum, sesuatu yang hilang dari mereka, minal ba'si wal jannati wan nar, dari hari kebangkitan, surga dan neraka. Hari kebangkitan, ba'as,
itu disebutnya adalah goib. Kenapa goib? Karena tidak terukur. Jadi maksudnya goib itu bukan nggak ada. Ada, tapi tidak terukur. Nah, di sini dikatakan oleh Jalaluddin As-Suyuti, al-ba'ats, hari kebangkitan itu dikatakan goib, bukan dalam artian nggak ada. Karena sampai sekarang nggak bisa terukur. Kiamatnya juga terjadi kapan, itu nggak bisa diukur. Kemudian wal jannati, surga, itu nggak bisa diukur. Karena belum pernah ada orang yang masuk ke situ. Nah, itu dulu Nabi Idris, ya, yang katanya ceritanya, ya Allah, deketin saya apa ke pintu sorga, biar wangi, dapat wangi-wangian sorga. Udah ngempet di pintu, udah deket di pintu. Ya Allah, masukin apa dikit aja, gitu. Biar pengen ngerasain sorga bagaimana, biarin saya ngeliatin aja dari pintu. Udah masuk, kabur ke dalam. Udah masuk, kabur ke dalam. Apa itu benar Nabi Idris? Apa itu benar surga yang di akhirat nanti yang akan dimasukkan? Ini bertentangan, Pak. Bertentangannya begini, kalau saya mengatakan itu bukan surga yang nanti di akhirat yang dia masukin itu. Karena surga yang nanti di akhirat itu yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, jenderalnya para nabi. Berarti Nabi Idris ikut sama Nabi Muhammad. Lah, kok Nabi Idris itu maksudnya surga bagaimana? Itu adalah taman yang diumpamakan, disamakan dengan surga. Bukan surga yang di akhirat, bukan. Beda. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu dan istrimu tinggallah di surga. Apa surga yang ditempatkan untuk akhirat? Bukan. Karena surga yang di akhirat itu adalah disediakan uiddat lil muttaqin, untuk orang yang memiliki kualitas amal terbaik. Lah kalau Nabi Adam kan belum beramal. Nabi Adam kan belum punya amal. Lah terus itu surganya surga apa? Itu hanya tempat yang saking indahnya disamakan dengan surga. Nah kan orang kalau udah masuk surga kan kagak bisa keluar. Cuma Nabi Adam doang yang udah masuk terus keluar. Iya kan? Orang udah masuk surga itu nggak bisa keluar. Kalau masuk neraka bisa keluar, masuk surga udah nggak bisa keluar. Lah cuma Nabi Adam doang kan, udah masuk surga malah keluar. Malah dia doang yang beda. Jadi itu hanya taman, bukan surga yang di akhirat itu, bukan. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Udah lama itu selawatan itu nggak ada ya. Dulu zaman saya kecil tuh kalau mau maghrib, kalau enggak ibu-ibu ngaji gitu ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Zaman tahun apa? 80-an, 90-an, lama banget. Karena yang pertama, kuncinya aja la ilaha illallah. Karena saya belum pernah tahu juga Nabi Muhammad itu mengucapkan Nabi Adam juga mengucapkan la ilaha illallah. Dia langsung beriman. Nah itulah, maka surga itu gaib. Enggak bisa terukur. Wan nari gaib, neraka itu gaib. Enggak bisa diukur. Sepinter-pinternya orang, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar.
surga itu ada 4 sungai yang mengalir. Surga itu mengalir berbagai macam sungai. Sepinter-pinternya orang coba gambarin bagaimana surga. Gak sanggup. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qalbun khatarat. Surga indahnya gak pernah dilihat oleh mata. Bapak-bapak pernah jalan ke Taman Suropati, Pak? Menteng. Pernah nggak? Cakep nggak, Pak? Yang deket di rumah dinas gubernur DKI. Kan cakep ya? Apalagi kalau malam ada lampu-lampuan ya gitu ya. Adem banget di sono ya. Ini kalau ke sono nih duduk, ngopi, rokok Samsu, sama duit 5 juta dah ya. Anteng banget udah ya. Kata kita itu enak, tapi surga lebih enak. Malah ainun ra'at. Nggak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at. Kalau lu nggak pernah lihat, paling nggak lu nggak pernah denger dah. Indahnya bagaimana? Saya belum pernah Pak ke Guci, Tegal belum pernah. Mana orang-orang asal cerita, enak di sono, mandi air hangat. Iya, tempatnya juga enak, pegunungan. Tapi nanti surga lebih indah dari yang itu diceritakan. Wala qalbun khatarat. Sampai hati aja gak bisa membayangkan. Makanya disebut gaib. Gitu. Kalau masih kelihatan gak gaib. Kuntilanak kelihatan gak Pak? Kuntilanak kelihatan gak? Kelihatan kan? Masih kelihatan, masih kedengeran, itu berarti gak gaib. Nggak kelihatan Ustaz, cuman hehehe. Oh, berarti nggak gaib. Kan gitu. Setan gaib. Jin gaib. Malaikat gaib. Yang kelihatan itu Pak, memedi, pocong, itu mah bukan setan. Tipu daya setan buat nakut-nakutin kita. Makhluk Allah itu cuma malaikat, jin, setan, iblis, manusia. Udah. Memedi itu kagak ada. Pocong itu kagak ada. Loh itu ada orang habis meninggal 3 hari yang lalu rohnya gentayangan. Bukan itu. Maka dikatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu sudah urusan Allah. Kalau gentayangan gitu mah tipu daya setan buat nakut-nakutin kita. Gitu kan? Bukan itu bahasa kita aja, rohnya gentayangan. Karena maksud gentayangan itu nggak akan bisa dilihat. Ya kalau sampai kelihatan nggak, bukan. Makanya dulu Bapak pernah dengar ya yang ada cerita di Cilobak yang katanya mayat tiduran di jalanan. Saya juga sampai Pak itu di Cilobak Pangkalan Jati. Ustadz itu katanya ada jenazah 3 hari tidur di jalanan, pocong. Kata emang gak punya kasur, emang kata gitu. Kayak gitu itu gak usah ditakutin Pak. Gak usah ditakutin. Gini konsepnya itu. Setan itu membuat bayang-bayang ketakutan agar kita takut. Yang akhirnya apa? Bayang-bayang ketakutan itu lebih menakutkan daripada ketakutan itu sendiri. Pulang tahlilan jam 11. Di jalanan ada pohon gede, baca ayat kursi. Mestinya kan setannya yang kabur, yang baca yang kabur. Karena dia buat mempengaruhi iman kita doang.
Nggak akan ada itu. Nah, itulah. Jadi kebangkitan, surga, neraka itu gaib. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Karena pengertian gaib adalah tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Udah Isa ini ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa dipahami sehingga mudah diamalkan. Pada intinya adalah mari sama-sama kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai hidayah untuk kita semua agar menjadi orang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa pertama adalah senantiasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba wa min amalin la yurfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa talamizana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan taghsin kulla hawban واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكن ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فدنا وجولا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سنة صلى وسلم